Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Alma dengan NIM 3410202021, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan mengenai pandangan Immanuel Kant terhadap pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia. Tugas ini adalah tugas filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Melan Arsandi MPD. Immanuel Kant adalah filsuf Jerman yang lahir pada 22 April 1724 dan meninggal pada 12 Februari 1802 di Königsberg. Kant adalah filsuf yang melahirkan komprehensif dan sistematis dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika yang telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Kant merupakan filsuf yang melahirkan konsep etika kategori. Kant juga lekat dengan filsafat moral. Moral dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai moral pada seseorang, dan nilai-nilai moral yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu apa konsep atau pandangan Immanuel Kant terhadap pendidikan? Yang pertama, pentingnya pendidikan moral. Kant menekankan pentingnya pendidikan moral dalam pembentukan karakter individu. Menurutnya, pendidikan harus fokus pada pengembangan nilai-nilai moral seperti kewajiban, keadilan, dan tanggung jawab. Pendidikan moral akan membantu individu untuk mengikuti prinsip-prinsip moral universal. 2. Pendidikan sebagai pengembangan potensi manusia. Kant melihat pendidikan sebagai suatu proses pengembangan potensi manusia. Dia menekankan perlunya membantu setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya sebagai manusia rasional. Pendidikan seharusnya memungkinkan individu mengembangkan kemampuan intelektual, moral, dan estetika mereka. Yang ketiga yakni kemerdekaan dan otonomi. Kant menganggap kemerdekaan dan otonomi sebagai tujuan utama pendidikan. Menurutnya, pendidikan seharusnya membantu individu untuk menjadi otonom, yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan moral secara bebas dan bertanggung jawab. Otonomi ini mencakup kemampuan untuk berpikir secara kritis dan independen. Yang keempat, pendidikan sebagai proses pembebasan. Kant memandang pendidikan sebagai proses pembebasan dari kebodohan. Pendidikan seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan individu untuk keluar dari keadaan ketidakpengetahuan dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Yang kelima, universalitas dan keberlakuan umum. Pendidikan menurut Kant seharusnya memiliki prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua individu. Pendidikan seharusnya tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka. Yang terakhir adalah 6. Peran guru. Kant melihat guru sebagai fasilitator dalam proses pendidikan. Guru seharusnya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing dan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk membantu siswa mencapai otonomi moral. Kemudian, apa keterkaitan konsep pendidikan menurut Immanuel Kant dengan konsep pendidikan di Indonesia? Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Kant, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang bermoral dan berbudi luhur. Tujuan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, prinsip pendidikan. Kant menekankan pentingnya prinsip otonomi dalam pendidikan moral. Prinsip ini berarti bahwa peserta didik harus didorong untuk mengembangkan moralitasnya sendiri berdasarkan akal budinya.
Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati, termasuk hak untuk mengembangkan moralitasnya sendiri. Ketiga, metode pendidikan. Kant berpendapat bahwa pendidikan moral harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap heteronom berdasarkan aturan orang lain hingga tahap otonom atau berdasarkan akal budi sendiri. Hal ini sejalan dengan metode pendidikan di Indonesia yang menggunakan pendekatan holistik dan integratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Itulah penjelasan pandangan Immanuel Kant terhadap pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.